Pak. Jadi saya harus menyatakan yang pertama. Oke, baik. Mohon izin Pak untuk Pak Amran, bolehkah saya izinkan share screen? Saat ini pengaturannya masih disable. Ya, udah. Oke, baik Pak. Eh, mungkin izin melaporkan progres saya sejauh ini terkait dengan proyek untuk UAS dari mata kuliah meta analisis. Jadi ini ide awal yang saya angkat itu Pak. Sejauh ini saya mencoba untuk mengumpulkan artikel-artikel yang di dalamnya itu mengukur student belief about physics learning. Jadi saya mau mengukur bagaimana persepsinya student ini terhadap pembelajaran fisika berdasarkan strategi pembelajaran yang didesain atau diterapkan. Nah, karena judul ide awal ini yang saya angkat, Pak, mengingat pekan lalu itu Prof. Heri bilang kalau bisa ide risetnya itu tidak usah dibatasi dulu, tapi saya mencoba biar spesifik Pak dengan masih ide yang sama. Nah, yang saya mau angkat di kemarin itu saya sudah mencoba melihat beberapa penjelasan materi di bukunya Prof. Heri Pak terkait dengan pengantar meta analisis itu. Nah, saya itu cocoknya Pak nanti rencana mau mengambil yang perbandingan untuk menilai perubahan pada pretest dengan posttest. Nah, sejauh ini Pak yang saya dapatkan datanya setelah tadi malam mengecek itu eh, saya melihat ada beberapa instrumen yang sudah digunakan pada beberapa penelitian. Nah, karena di judul awal saya tadi itu dia 10 tahun terakhir, yaitu dari 2013 ke 2023, pencarian terakhir itu Pak sudah sampai di 43 artikel yang saya list. Nah, tapi pada saat mencoba memindahkan ke Excel itu, Pak, ternyata misalnya saya menelas artikel 1 sampai 10, tadi itu yang bisa saya ambil itu baru sampai 4. Eh, ada bagian yang perlu saya tanyakan, Pak, dan mohon arahannya. Jadi ini adalah contoh penyajian data eh, yang menyajikan bagaimana hasil skor yang diperoleh dengan menggunakan instrumen kelas. Jadi, kelas itu merupakan instrumen di fisika yang dia bisa mengukur student belief-nya peserta didik. Nah, untuk tabel yang saya buat saat ini, Pak, karena kemarin memang diminta Prof. Heri 5 dan ternyata saya bisanya sejauh ini baru 5, insya Allah nanti tetap akan menganalisis artikel yang lain. Tadi saya sudah Itu menganalisis itu 5 dari 40 itu atau baru da- 10 saja, Mbak? dari 15, Pak. Dari Oh, 15. dari 15. Ya, jadi 5 ini dari 15. Nah, di artikel yang saya analisis itu, Pak, beberapa di antaranya, kalau di sini kan saya memang tambahkan karena tadi mau melihat strateginya, strategi pembelajaran. Nah, itu sudah ada beberapa yang mencantumkan, tapi ada juga yang tidak. Jadi dia ada yang bersifatnya eksperimen, Pak, ada juga yang survei. Jadi pertanyaan saya mungkin yang pertama, apakah hasil penelitian yang menggunakan kelas yang ada di lab kritis dan post-testnya, hasil penelitian eksperimen dan survei itu keduanya saya cantumkan dulu, atau kalau lihat presentasi 5 dari 15 itu sebaiknya saya masuk ke yang eksperimen saja, Pak. Itu pertanyaan pertama. Nah, kemudian pertanyaan kedua, karena tadi saya melihat pretest dan post-testnya, Pak, di sini saya coba tampilkan contoh sajian datanya, Pak. Nah, jadi kalau untuk di artikel 1 tadi, dia itu apa namanya, kelasnya ini, skor kelasnya ini itu disajikan dalam bentuk satu angka. Jadi dia berupa rata-ratanya. Nah, di sini ada karena tadi yang di artikel pertama itu ada dua perlakuan, ada open-ended dengan guide. Nah, jadi di sini ada pretest dengan post-testnya. Nah, tapi yang ini Pak agak beda di artikel ini karena dia efek size-nya itu berdasarkan pretest dan berdasarkan post-test. Nah,
Kalau kita melihat di artikel kedua, Pak, ini juga masih pakai kelas, tapi kalau kita lihat di sini, mohon izin Pak, apakah slide saya kelihatan? Ya, terlihat, Mbak. Di sini dia pretestnya itu Pak, dia tidak satu angka, tapi menilai per indikator dari instrumen kelas. Dan dia dalam bentuk presentasi. Nah, eh, kalau sejauh ini Pak, dari 5 artikel yang saya kaji, itu banyakkan dia dalam bentuk presentasi Pak. Jadi pertanyaan saya yang kedua, apakah tepat kalau saya pakai angka berdasarkan presentasi saja dibandingkan dengan skor kalau memang lebih banyak presentasi? Kemudian yang kedua, Pak, kira-kira untuk menarik kesimpulan, misalnya saya mau ambil satu angka, tadi itu Pak, saya itu ada inisiatif. Jadi misalnya karena ini ada 4 kelas di artikel kedua, itu saya gabung semuanya ini Pak, yang presentasinya 48,9 sampai 45,6 karena ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 indikator, makanya presentasinya itu buat dapat satu angka itu saya bagi 8, Pak. Mungkin itu. Apakah benar cara saya atau harusnya eh, diperbaiki, Pak? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mutmainah. Yang pertama tadi menanggapi artikel yang tadi ya, yang berhubungan dengan judul Mbak Mut, itu kan ada beberapa, ada yang eksperimen, Yang survei. yang survei, ada yang eksperimen gitu ya Mbak ya. Ya, Pak. Ya. Dan nanti yang pertama Mbak Mutmainah harus memfokuskan dulu mau yang survei, apa yang eksperimen atau korelasi dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa semuanya diambil yang berhubungan dengan judul Mbak Mut. Jadi harus difokuskan apakah dia pre-post, apakah dia eksperimen kontrol eksperimen atau dia korelasi atau mungkin yang lainnya adalah melihat reliabilitas instrumen. Nah, jadi nanti harus difokuskan dulu. Memang apa namanya proses yang paling panjang, yang paling melelahkan itu adalah screening dan yang paling eh, membuat sedih itu ketika artikel kita banyak, tetapi yang sesuai itu cuma sedikit ya Mbak Mut. Mbak Mut ini masih mending 15 artikel 5, kadang itu kita 100 artikel kadang cuma 5 atau cuma 10 saja. Ya. Kemudian yang berikutnya tadi pertanyaannya apa Mbak? Oh ya, untuk yang instrumennya itu dipecah-pecah ke dalam Ya. beberapa indikator gitu ya Mbak ya. Iya, iya, Pak. Yang kayak Nah, ini itu tampil. gimana caranya? Gimana caranya? Nah, itu memang agak ini ya, agak rumit. Itu artinya dia sudah eh, membedakan per ini ya, per Per indikator. indikator. Ya, Ya, indikator itu kan mungkin satu indikator ada beberapa butir gitu ya, Mbak. Ya. iya, iya. Nah, berarti nanti tidak perlu digabung. Kalau bisa difokuskan ke salah satu. Itu hanya satu artikel itu atau ada banyak artikel yang memecah ke dalam beberapa indikator, Mbak? Dari 2 dari 5 Pak, ada 2 artikel yang dia memecah ke dalam per indikator. Nah, Dua dari jadi kalau sebaiknya nanti Mbak Mut dimasukkan dulu semua, tetapi nanti dilihat yang paling banyak yang mana. Hmm. Misalkan, oh artikel yang memecah-mecah itu ternyata lebih banyak. Berarti Mbak Mut memfokuskan ke satu instrumen kelasnya. Jadi apakah di instrumen personal, apakah di instrumen general, confidence, apa gitu. Tapi Nah, nggak bisa nanti yang digabung, Pak. Maksud gimana? saya yang kelas yang per indikator ini nggak bisa di compare dengan yang menyajikan satu angka ya Pak Rizky. Ya susah, Mbak, karena kan ukurannya satu satu instrumen dengan indikator, dengan pecahan indikator. Kan hampir sama ketika teman-teman mencari reliabilitas ya. Kalau mencari reliabilitasnya itu
nanti memakai second order, itu kan nanti terpecah-pecah ya dia per ini bisa dilihat. Tapi Per kalau kita konstruksi. mau ya kita analisisnya jadi satu, itu hasilnya juga akan berbeda. Tetapi yang jelas yang lebih tepat ya memang satu instrumen, bukan yang dipecah-pecah. Itu yang lebih tepat. Nah, jadi kalau kalau misalkan Mbak Mut ingin lebih mantap, berarti nanti pakai yang satu instrumen saja, jangan yang pakai yang kategoris itu, yang sudah dipecah-pecah itu. Seperti itu Mbak Mut. Ya. Itu Mbak Mut, 10 tahun terakhir dapat berapa artikel Mbak? Eh, Tadi malam itu Pak dapat 43 dari 88 artikel yang bisa Hmm. kepake 43. 43 ini tadi susut lagi karena beberapa indikator itu Pak, yang pretest dan post-testnya, dan ada yang survei ternyata. Oke, itu kira-kira bisa lebih dari 15? Belum tahu. Kemungkinan bisa 15 Pak kalau saya tambah tahun. Kebetulan kan instrumen kelas ini dia dikembangkan di tahun 2006. Tadi malam saya coba cari 2006 ke 2012 karena kan yang 10 tahun terakhir ini sudah saya ini screening. Jadi saya cari tahu yang sebelum 2013 itu ada di atas 500 sih Pak artikelnya. Cuma lumayan screeningnya Pak. Ya, Tidak ya nanti tantangan. mungkin ya di ini dulu Mbak Mut. Saran saya ini di screening semua dulu. Nanti dapatnya berapa? Kalau kurang baru nanti ditambah tahun bawahnya. Tapi nambahnya jangan langsung langsung 5 tahun ya Mbak, tapi setahun dulu. Nanti dia nambah Oh berapa? iya iya. Nanti Oke setahun oke. lagi ke bawah gitu. Oke, oke, siap. Terima kasih Pak Rizky. Nih sudah ada Oke, titik terang. oke, sama-sama Mbak Mut. Gimana yang lain? Ada yang mau mencoba untuk memperlihatkan kemajuannya Izin atau pada masih? Pak. Silakan. Eh, saya targetnya di formatif pada Pak, formatif assessment, dan yang saya temukan artikelnya sebanyak eh, 84, tetapi yang baru saya copy paste nilai-nilainya, baik sampel besar, sampel kecil, dan rata-rata maupun standar diferensiasinya, eh, itu baru apa, eh, 16. Cuman yang membuat kebingungan Pak Dokter, kita ngelihat standar, terutama di standar defisiensi standar defisiensi dan rata-rata, kan di satu pembahasan itu tidak hanya disajikan satu, tapi banyak. Nah, yang mana yang mesti kita harus fokuskan pemilihannya? Apakah kita ngambil per indikator itu seperti yang disampaikan oleh eh, Mbak Mutmainah tadi, atau memang kita harus jeli membuat eh, salah satunya gitu. Nah, itu eh, itu yang buat kekurangan pemahaman kita pada. Oke, jadi jawabannya hampir sama dengan Mbak Mut ya, Mas Fitra. Jadi kalau ada banyak seperti itu, coba nanti dibaca lagi. Kemungkinan ada informasi yang terlewat. Nah, biasanya kalau yang jadi satu itu dia tidak dimasukkan ke tabel. Ada yang seperti itu. Kemudian yang dipecah-pecah menjadi beberapa indikator, dia baru dimasukkan ke tabel. Nah, coba di screening lagi apakah ada informasi itu. Kalau tidak ada, ya tadi. Jadi sarannya ya memilih salah satu saja. Eh, Misal itu se- ada DF. Bisa kayak ini Pak Dokter.
ini kan ada 4 item nih Pak Dokter. 1, Mm. 2, 3, 4. Kenapa ya? Nah, eh, rata-rata dan standar deviasinya kan saya masukin semua. Nah, kira-kira yang mana gitu? Kalau kalau ditelusuri satu saja, saya enggak dapat. Oke. Halo. Itu ada 4 ini ya. 4 apa itu, Mas? Ya, Self ini assessment, interactive assessment itu apa? 4 indikatornya di dalam ini Pak Dokter. Di dalam eh, satu topik yang ditelusuri, apa yang diteliti. Yang digunakan empat indikator itu. Itu ya. Itu kok ya, angkanya agak besar-besar ya, Mas ya. Yang Iya, P, kolom P itu apa? Ke atas. proporsi Rata. Oh, rata ya. rata-rata standar deviasi. Kak, Ini yang lebih Kak, banyak kita temukan. kalau bisa nanti ratanya yang pakai alat ukurnya yang sama ya. Iya, Jadi kalau yang 4, misalkan dia memakai 4 skala, ya 4 skala semua. Jangan sampai ada yang skalanya 10, ada yang skalanya 4. Kalau yang 10 ya berarti teman-teman harus mengkonvert sendiri ya, mengkonversi ke skala 4 ya. Supaya perbedaan angka rata dan standar deviasinya tidak terlalu tinggi. lanjut, Pak Dokter. Nah, itu kan tinggi ya, yang itu ukurannya 16, yang atas 4, 6. Nah, seperti itu ya. Terus standar deviasinya juga berbeda agak jauh ya. Nah, itu kok banyak sekali itu yang ini. Iya, Pak Dokter. Usefulness self efficacy itu apakah per butir ya, bukan? Iya, per butir di saat pretest dan post testnya, Pak Dokter. Saya bingung masukkannya di mana. Yang jadi satu nggak ada, yang satu angka. Enggak saya temukan Pak Dokter. Tapi nanti kita saya cari kembali. Oke, jadi kalau bisa yang ukurannya satu saja. Ya. Coba dicari di bagian discussion atau di bagian sebelum conclusion ya, sebelum kesimpulan itu kayaknya ada harusnya. Lanjut, Pak Dokter. Ini sudah di screening semua, Mas, atau masih berlanjut? Sudah Pak Dokter. Dari 748 saya temukan 99, tetapi nanti yang benar sesuai dengan yang disampaikan Pak Dokter tadi, jangan sampai ada yang 4, ada yang 2, ada yang 10 juga akan kewalahan. Mungkin akan lebih Oke, dispesifikkan lagi. 99 ini sudah di screening berapa ini? Ini baru 16 Pak Dokter, baru 16 16 ya. diselesaikan. Oke. Ya, memang tidak bisa instan ya teman-teman. Jadi membutuhkan waktu, setidaknya itu proses screening itu separuh waktu kita ya. Kalau misal 16 kali pertemuan tuh harusnya 6-7 pertemuan itu hanya untuk melakukan input data di tabel ini. Karena kalau ini sudah proses ini sudah selesai itu proses selanjutnya akan cepat. Sama satu lagi Pak Dokter, kan Ya. biasanya ada yang langsung tertera efek size-nya yang kayak simbol. Ini Pak Dokter. Apakah kita langsung salin begitu? Atau memang bagaimana Pak Dokter? Kan di beberapa artikel yang kita temukan langsung menyebutkan, oh efek size-nya sekian gitu. Apa bagaimana Pak Dokter?
Ya, sementara yang ada datanya saja dulu dimasukkan dulu, Mas. Tapi kalau tidak ada ya sementara dikosongi dulu. Nanti kita akan melakukan seleksi screening yang kedua. Screening yang kedua itu berarti menghilangkan yang blank table kayak gitu. Oh, ya. Kasih banyak, Dokter. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi, teman-teman? Izin saya, Pak. Oke, silakan, Mbak. Izin saya script, Pak. Oke. Ini saya punya judulnya belum ada, Pak, tapi berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi untuk 5 tahun. Jadi dari 2020 sampai 2024 sekarang. Nah, eh, saya menggunakan eh, Excel yang diberikan sama Pak Rizky, tapi saya belum menentukan judulnya seperti apa, tapi berdasarkan arahan dari Prof. Heri kemarin kan di artikel yang ada, kemudian diseleksi dulu cocoknya yang mana gitu. Jadi ini semua sudah terisi, tapi yang paling banyak itu di bagian eksperimen dengan kelas eksperimen sama kelas kontrol. Nah, ini sebenarnya tadi kata Pak Rizky ini kan ada kayak kalau rata-ratanya sama standar deviasinya sangat jauh, ini yang saya bingung Pak. Nanti seperti apa untuk menyamakan rentangnya, ataukah harus diseleksi lagi kemudian dari data yang ada kan, kalau ini saya kemarin dapatnya itu entah eh, di sini oke. Saya dapatnya ini bagian Zotero, saya kelihatan tidak ya teman-teman? Oh iya, Ya, kelihatan. ini saya dapatnya paling banyak 100 lebih sih. Kalau yang saya dapatkan, ini gimana cara munculnya ya? Ini kemudian saya tandai kan yang dapat digunakan gitu kan. Dari dari ini berapa ya? Sekitar 8, 4, 6, 8, 10, ini mungkin 30-an ya. Ini yang sudah saya input itu ada sekitar 6, 8, 10, 23, sekitar 23. Cuma ini beda-beda, Pak. Ini beda-beda yang ingin saya katakan. Ini kan dari setiap tabel yang korelasi, kemudian eksperimen dan kontrol dan juga tes, itu kan ada yang tanda kuning ini Pak, orange ya. Apakah ini yang wajib ada datanya atau seperti apa? Karena yang bagian yang seperti ini nilai TF dengan P ini tidak selalu ada. Sekian. Oke, terima kasih Mbak Desi Iya. ya tadi ya. Oke, yang pertama nanti Mbak Desi kalau sudah dapat tiga-tiganya ini, Mbak Desi ambil pilihan dulu kira-kira yang mana? Yang paling banyak yang mana Mbak Desi? Yang eksperimen dan kontrol, Pak. Oke, kontras grup ya. Nah, kalau kontras grup ini yang paling banyak, nah sudah berarti jatuhnya ke sini. Sedangkan yang berikutnya memang untuk yang kolom kuning itu yang harus ada ya Mbak ya, harus ada isinya. Kemudian kolom yang hijau T kecil, F, kemudian P sama negara itu nanti untuk pembahasan sama karakteristik sampel itu untuk pembahasan berikutnya. Nah, supaya nanti
artikel Anda tidak terlalu sedikit yang dibahas. Jadi ada pembahasan berikutnya. Nah, nanti pembahasan berikutnya itu membahas atau menganalisis di subgrup berdasar kriteria tertentu. Nah, misalkan berdasar negara atau berdasar banyaknya sampel atau berdasar apa namanya tingkat pendidikan atau umur dari subjeknya dan lain sebagainya. Nah, itu karakter sampel itu kok nggak diisi, Mbak? Ini karakteristik sampel ini saya belum isi karena saya bingung karena ada yang kalau yang pertama tuh ada yang memang khusus tapi ada yang tidak menyebutkan. Jadi untuk sementara belum saya isi kalau misalnya Oh, gitu ya. saya sudah tandai ya, jadi ya. tinggal dicek lagi. Jadi caranya gini, Mbak, ada yang menyebutkan jenjangnya. Jenjangnya itu misal dia subjeknya adalah SMA misalkan. Tapi ada umur 18 sampai 25 misalkan. Iya. Nah, caranya gimana? Ya, berarti diseragamkan jadi satu. Kalau yang dia karakteristiknya menyebutkan jenjang, tinggal dikonversi ke angka. Jadi jenjang SMA itu umur berapa sih? Nah, biasanya kan umur 16 sampai 20 lah ya. Ya 16 sampai 20. Nah, kemudian kalau menyebutkan umur, ya 16 sampai 20, ternyata dia menyebutkannya 17 sampai 25. Nah, berarti berdasar umur berarti ada dua ya. Jadi dua golongan, yaitu golongan yang remaja dan dewasa misalnya. Seperti itu. Jadi kalau dibuat umur berdasarkan angka, berdasarkan apa namanya rentang, ya berarti diangkakan semua, termasuk yang jenjangnya hanya berdasarkan kualifikasi satuan pendidikan. Jadi seperti itu. Oke, Pak. Berarti ini kalau misalnya kan ada juga Pak yang tadi seperti yang Pak Rizky bilang ada yang pakai umur gitu kan jadinya bingung sebenarnya mau dimasukkan. Berarti saya bikin rentang dulu kemudian bisa dimasukkan berdasarkan rentang-rentang itu ya. Ya, ya, seperti itu bisa. Ini kalau berkaitan dengan yang bagi yang apa rata-ratanya sama standar deviasinya kan ada yang beda-beda nih Pak. Itu gimana ya? Oke, itu nanti dilihat dulu instrumennya ya, Mbak. Dia Oh, iya. skalanya berapa itu? Oh, Apakah skala 1 sampai 4, apa skala 1 sampai 100, apa skala 1 sampai 10, itu kan beda-beda ya tiap instrumen ya. ya. Nah, kalau bisa Mbak Desi mencari yang sama dulu. Kalau nggak bisa sama ya berarti dikonversi dulu. Oh, ya. Misalkan itu 135. 135 itu skalanya misalkan 1 sampai 100. Nah, berarti 1 sampai 100 itu dikonversi dengan memakai skor standar ya. Nah, mungkin kan teman-teman sudah pernah dapat materi itu, nanti biar nanti skalanya sama dengan yang 1 sampai 4 misalkan, atau 1 sampai 5. Iya, iya. Nah, kalau yang 4,25 itu jelas skalanya 1 sampai 4 atau 1 sampai 5 ya. 1 sampai Iya, 5 kayaknya. 1 sampai 5. Nah, nanti disamakan dulu semua, Mbak Desi. Kalau yang dibuat 1 sampai 5 ya berarti 1 sampai 5 semua. Sehingga nanti XE-nya itu ukurannya sama. Iya, Pak. Siap. Oke, tuh Mbak Pri WA dulu dulu. Oh iya, Bagus. siap Pak. Akan saya perbaiki, saya lihat lagi. Oke, nanti untuk lokasi negaranya itu mungkin ditulisnya kalau sudah seperti ini nanti langkah kedua dikelompokkan ya Mbak ya. Misal Asia berdasarkan benua. Oh iya, iya Pak, siap Pak.
Jadi Asia, kemudian Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Oke, Oke, terima kasih Pak. oke, sami-sami. Oke, ada lagi teman-teman? Yang lain sejauh mana progresnya? Masih ada yang mencari artikel? Mohon izin Pak Rizky. Ya, silakan Mbak Nuryani. Mohon izin Pak Rizky untuk melaporkan progres saya. Jadi kemarin itu saya itu Pak sudah mencari yang kaitannya validitas maupun probabilitas. Ternyata kemarin setelah konsultasi dengan Prof. Berry itu belum di ACC. Jadi itu masuknya ke SRL. Oh gitu. Iya. Terus akhirnya ini saya mencoba untuk ganti topik. Namun ya sebenarnya permasalahannya hampir seperti dengan yang disampaikan teman-teman seperti Kak Ina, Mafifah dan seterusnya gitu. Jadi kondisi saya itu juga kemarin itu Pak banyak yang apa untuk indikatornya itu kan saya juga bingung nulisnya. Untuk kaitannya rata itu kan juga tadi yang disampaikan Kak Ina itu kan ada banyak indikator. Nah itu kemarin itu saya sempat apakah itu saya total terus saya rata-rata kayak gitu nggih. Mesti ada misalkan ada 8 indikator itu saya total semua kemudian saya rata saya ambil satu secara keseluruhan atau bagaimana itu terus akhirnya saya berhenti jadi tidak saya teruskan. Nah terus ini Pak terkait dengan untuk yang responden untuk laki-laki ini juga ada yang menyebutkan itu Pak pakainya presentasi berarti ini juga harus saya samakan gitu maksudnya 45% Iya, itu iya, dari iya. oke. Jadi Itu kan mungkin itu. sudah ada N-nya kan Mbak, N besar 8394. Nggih. Nah, tinggal dihitung Ya, saja 45% ya, dari siap. 8.000 kali Nggih, 0,45. nggih. Jadi memang ini saya berhenti karena saya tuh ini gimana ya maksudnya kan banyak yang kayak kasusnya Kak Ina tadi jadi ada 8 indikator, ada yang 4 indikator, terus saya mengambilnya bagaimana? Apakah boleh saya rata-rata dari artikel itu misalkan jadi dari 4 itu saya apa? Saya rata-rata misalkan terus saya masukkan dulu. Saya mikirnya seperti itu Kak Len. Ini Pak, jadi saya itu ini baru screening 69 artikel tapi belum selesai sih. Baru sekitar 30-an artikel itu yang bisa saya dapatkan yang ada bisa saya metakan itu sebanyak 11. Jadi masih kurang kalau misalkan 30 kan masih kurang 19. Nah, ini masa ya nanti mudah-mudahan dapat lah kayak gitu. Jadi ini saya belum saya selesaikan karena itu tadi. Berarti ini ambilnya Nggih. jadinya apa Mbak? Ambilnya jadinya apa ini? Kemarin itu untuk saran dari Prof. Heri itu diminta untuk itu karena kan terkait dengan apa profil pasar Pancasila itu kan nanti ada project nggih, jadi PBL project based learning. Jadi nanti kaitannya Ya. itu sama dengan mata pelajaran matematikanya Pak. Jadi memang alhamdulillah dapat banyak sih untuk artikelnya. Jadi ada 263, namun ini belum, maksudnya untuk itu dari judulnya 263. Nah, yang sudah saya download itu artikelnya itu 69 ditambah 17. Itu. Sementara baru itu. Nggih. Nanti saya lanjutkan. Mungkin sekarang insya Allah udah ada gambar dari kasusnya teman-teman tadi, Pak. Nggih. Mungkin itu. Oke, Matur suwun ya. nggih, Pak.
Oke, dilanjut saja Mbak Nur. Oke, Nanti insya Allah. mudah-mudahan di fase screening pertama sudah mendapatkan yang lebih banyak. Jadi Oke, nanti Mbak Nur tinggal mendelete yang blank table tadi atau blank kolom oke, ya, blank iya, kolom tadi. oke, siap. Matur suwun Pak Rizky. Oke, sama-sama. Oke, silakan ada lagi teman-teman yang mau menunjukkan atau Pak Istiqlal, Pak Dokter. oke, silakan. Belum Pak Dokter, belum. Masih anu. Masih siapin menu berbuka, Pak Dokter. Oh, menyiapkan buat berbuka. Oke, tidak apa-apa. Yang belum, nanti silahkan mulai dicicil ya teman-teman. Karena kita nggak bisa instan untuk meta analisis ini. Memang langkah pertama itu langkah yang paling memakan energi itu adalah screening artikel ya. Karena teman-teman harus mencari kata kunci yang tadi harus diinputkan ke dalam tabel yang akan digunakan untuk menganalisis tadi. Gitu, teman-teman ya. Jadi nanti yang penting ketika pencarian itu kata kuncinya ambil kata-kata yang biasa dipakai ya. Misalkan kalau eksperimen itu biasanya baik pre-post maupun kontras grup itu biasanya memakai kata efek ya. Effectiveness boleh, efek boleh, atau ya itulah biasanya yang dipakai. Kalau nanti korelasi berarti kan ya correlate boleh, terus misalkan variabel between bla 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 itu bisa juga. Baru nanti variabelnya yang teman-teman mau ambil variabel apa? Apakah tadi apa namanya project based learning atau mungkin apalagi tadi memakai kelas tadi ya, instrumen kelas dan lain sebagainya. Nah, untuk menginputnya kalau teman-teman berdasarkan keywordnya itu mau digabung dari beberapa pilihan, berarti memakai kata hubungnya or ya. Tapi kalau dalam dua kriteria atau dua variabel itu harus ada, berarti memakai AND ya. Kalau salah satu harus muncul, bisa muncul, berarti memakai OR. Baru nanti dikasih kata petik lagi ya. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan teman-teman? Cukup, Pak Dokter. Oke, cukup ya. Kita sudah menjelang buka puasa soalnya. Ini pada di rumah atau di kos ini? Di warkop, Pak Dokter. Waduh, Nunggu buka puasa. menunggunya masih lama mas, masih 1 jam. Nanti kalau hilaf gimana itu? Nebeng wifi juga, Pak Dokter. Oke, saya presensi dulu. Pak Rizky. Oke, gimana mas? Mbak Mut, screenshot yang nggak ada absen di Pak Rizky, Mbak Mut. Gimana? Ada rekornya. Atau tas Oh iya, screenshot ada aja, Pak. record. Oh, ada recordnya. Ya, Senyum, sekarang 3, 2, 1. Nggak apa-apa, Pak. sekarang nggak usah di screenshot, nggak apa-apa, langsung saya input ini presensinya.
Sebelumnya mohon maaf lahir batin Pak Dokter. Ya, sama-sama teman-teman semuanya, Mas Mbak, maaf lahir batin juga. Kita sementara nanti apa namanya mungkin di bulan puasa offline daring dulu ya. Ya, Pak, siap. Setuju tidak ini teman-teman? Iya, Lebih Pak. bagusnya begitu Pak Dokter. Ya Saya lemes ya paling Mas ya. siap. Biasanya kalau kalau nggak puasa itu ngomongnya cepet ya. Sekarang kok kayak agak dilemes-lemesin ya. Hemat energi, Pak. Kalau Ya, kalau Kaltara daring terus ya Pak. ya. Kaltara sudah buka ini ya? Belum. Belum, belum. Oke, ini saya presensi dulu. Mbak Nuryani ada tadi ya. Ada, Pak. Pak Mas Herianto. Hadir, Bu. Mut Mainah ada. Mbak Beta Wulan ada. Ada, Pak. Oke, Mbak Hermina. Pak Petrus Reddy. Ada, Mas Pak. Petrus. Ada, Pak. Ada. Mbak Hermina nggak ada ya? Ada. Ada? Ada, ya. So, Oke. Yang kelas berikutnya sekarang nah tokennya MNEE ya teman-teman ya. nama N Nunung E MNEE yang kelasnya Mas Asif ya ini ya. Oke, silakan. Bisa diulang. Yang NNEE ya. MNEE double E. Oh, MEE. Pak Rizky izin bertanya, Ya, silakan ya. kalau nanti ada pada saat proses screening artikelnya Pak, kalau semisal ada kendala, bisakah setiap waktu tampilkan di WAK saja Pak, lampirkan itunya. Pertanyaannya jika ada pertanyaan spesifik. Boleh Japri juga nggak apa-apa. Di grup juga nggak apa-apa. Ya Pak, terima kasih Pak Rizky. Oke, kalau di grup malah nanti yang jawab bisa banyak orang ya. Siapa tahu teman-teman ada yang bisa atau mungkin Prof Heri yang lebih expert, yang lebih berpengalaman daripada saya. Tuh, Mbak. Oke, apakah sudah? Itu sudah di Sudah Pak ketik Dokter. ulang sama Mas Asif. Mbak Radia ada? Ini yang saya panggil yang belum presensi ya.
Mbak Radia. Tadi Mbak Nadia masuk, Prof. Kelihatannya terlempar itu. Terlempar. Ya, tadi masuk. Mbak Islamiani Safitri. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Nur Rahmi. Ya, ada. Mbak Nur Rahmi Mbak Rahmi hadir, Pak. hadir. Nggih. Mbak Rahmah. Hadir juga dokter. Mbak Helga. Mbak Helga sepertinya izin tadi, Pak. Mas Rahmat Dani. Bisa ya. Mas Rahmat Dani hadir, Pak. Hadir ya. Oke, sudah semua saya presensi. Kita cukupkan ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita diskusikan bisa memberikan sedikit pencerahan dan mudah-mudahan teman-teman dipermudah supaya nanti kalau bisa pertengahan UTS itu sudah dianalisis supaya teman-teman bisa melakukan percepatan submit artikelnya ya. Oke, gitu teman-teman. Kita tutup dengan doa syukur bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, selamat Pak. berbuka ya teman-teman. Waalaikumsalam. Oke. Ya, makasih. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat melanjutkan tugas teman-teman. Terima kasih Mbak Mu. Bang Amran, gimana kabar Abangku?